Dia mengayuh becak dayungnya dengan cepat. Dia harus segera mengantar penumpang dengan cepat, mengejar waktu dan mengumpulkan uang. Hanya itu yang ada di benaknya. Semakin cepat mengayuh becak, berarti semakin banyak kesempatan mendapat penumpang. Semakin banyak uang yang akan diterima. Begitulah setiap hari kesibukan Ronald. Dia masih belia, umurnya 16 tahun. Dia masih duduk di kelas 11 SMU. Seharusnya dia hanya memikirkan tugasnya sebagai pelajar, tapi nasibnya tidak begitu baik. Selain sebagai pelajar, dia harus mencari nafkah bagi ibu dan 2 orang adiknya. Ayahnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Ibunya sakit-sakitan, tidak sanggup bekerja mencari nafkah. Dan Ronald hanya tahu mengayuh becak untuk mencari nafkah. Dia tidak tahu mengerjakan pekerjaan lain. Becak yang dipakainya itu disewanya kepada tetangganya. Di pagi hari dia bahkan sering mengantar guru dan teman-temannya ke sekolah. Guru dan temannya sudah mengetahui keadaannya. Kalau saja dia menyerah kepada keadaan, dia tidak perlu bekerja sangat keras. Dia tidak usah melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari sekolah menengah pertama. Adik-adiknya pun tidak usah melanjutkan pendidikan. Tapi Ronald tidak mau menyerah kepada keadaan. Walaupun keadaan ekonomi keluarganya sangat sulit, dia tetap menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Dia ingin menjadi seorang dokter. Dia ingin suatu hari kelak dapat mengobati ibunya dengan kemampuannya sendiri. Dia juga mendorong adik-adiknya untuk tetap berusaha menggapai cita-cita mereka. Menyerah kepada keadaan menurutnya bukan pilihan hidupnya. Selain mengayuh becak, dia juga mengajar anak-anak SD. Dia membuka les tambahan bagi anak-anak. Ronald memang pintar. Sejak SD dia selalu meraih prestasi yang bagus di kelasnya. Biarpun sering menjadi bintang kelas, dia tidak malu untuk menjadi pengayuh becak. Akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Setamat SMU, dia diterima di Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi negeri di kotanya. Tahun selanjutnya, seorang adiknya juga diterima untuk kuliah di Fakultas Pertanian di Bogor. Dan beberapa tahun kemudian, adik bungsunya diterima untuk kuliah di Palembang. Ronald memberi sebagian uang keperluan adik-adiknya, dan kekurangannya dia menyuruh adik-adiknya untuk bekerja mencukupi diri mereka sendiri. Nasib Ronald membaik karena akhirnya dia dibantu teman-temannya. Mereka mendirikan bimbingan belajar. Kegigihan Ronald harus kita teladani. Alkitab mengajar kita untuk rajin bekerja keras menghadapi hidup ini. Di kitab Amsal 6 ayat 6 dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Kadang manusia harus belajar kepada semut. Semut adalah makhluk yang kecil dan kelihatan lemah. Tapi ternyata semut adalah hewan yang sangat bijak. Bijak artinya menggunakan akal budi, pandai, dan mahir. Orang yang bijak menggunakan akalnya untuk kebaikan dan tepat guna dalam perkataan dan perbuatannya. Semut disebut makhluk yang bijak karena sifatnya yang rajin. Dia rajin mengumpulkan makanannya sehingga dia tidak akan kelaparan. Selain itu, kita dapat belajar dari semangat Ronald dari cerita di atas. Dia adalah orang yang mempunyai semangat yang tinggi. Situasi sulit yang dihadapinya tidak membuat dia patah semangat, tetapi tetap gigih dan bersemangat mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Karena semangat yang dimilikinya, dia tidak menjadi manusia yang tinggi hati. Menjadi tukang becak pun dia bersedia, karena dia tahu pekerjaan itu halal. Biarpun pekerjaan itu melelahkan, dia tetap bersemangat mengerjakannya demi impian dan cita-citanya. Dalam Amsal 18 ayat 14 ditulis, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah?" Hanya diri kita sendiri yang sangat besar pengaruhnya, membuat diri kita bersemangat menghadapi segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan cara pikir akan mengubah perilaku kita. Seperti Ronald, dia mengubah cara pikirnya dan caranya memandang dunia.
Dia yakin usahanya tidak akan mengkhianati hasil. Dalam 2 Tawarikh 15 ayat 7 berbunyi juga, "Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Dalam kitab ini diceritakan Nabi Azaria mengatakan ada upah bagi bangsa Israel bila mereka bersemangat menyingkirkan dewa-dewa kejijikan di seluruh tanah Yehuda. Dan mereka berhasil. Ada upah bagi usaha yang kita lakukan dengan penuh semangat untuk menyelesaikan penyelesaian persoalan hidup kita. Keep fighting artinya terus berjuang. Apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap berjuang. Never give up, tidak akan pernah menyerah. Tuhan akan memberkati orang yang bersemangat untuk tetap berjuang, tidak putus asa dan pantang menyerah. Kekuatan kita dalam berjuang adalah mengandalkan Tuhan. Dia pasti memberikan kita kekuatan di dalam kita memperjuangkan hidup dan cita-cita kita.